Selamat pagi Bu Asma, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Hedi, alhamdulillah baik. Baik, Bu Asma. Nah, pertemuan kita hari ini adalah untuk melakukan percakapan pasca observasi, ya. Dimana kita kemarin sudah melakukan observasi ya, dan sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi. Nah, dari observasi yang dilakukan kemarin, tentu hari ini kita akan melakukan pasca dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Ya awalnya memang masih ada hambatan atau kekurangan lagi sebenarnya itu berikutnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah, Oke, jadinya pembelajaran kemarin lancar ya. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi pada saat proses pembelajaran kemarin? baik Bu Hedi. Kemarin untuk area pengembangan profesi yang saya lakukan anak-anak adalah dua fokusnya, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari untuk pengetahuan saya ingin melihat kemampuan siswa pada saat pembelajaran dilakukan, bagaimana siswa memahami tentang sistem saraf, bagaimana kerja sistem saraf, kemudian apa saja yang kita lakukan untuk menjaga supaya sistem saraf kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk yang bagian keterampilan, saya ingin melihat kemampuan siswa pada saat diskusi atau melakukan simulasi secara kelompok, kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas sesuai dengan kelompok. Untuk tahapannya seperti biasa, yaitu dari awal pastinya ada modul ajar yang saya persiapkan, kemudian ada KPD, kemudian nanti ada metode pembelajaran yaitu dengan model atau problem solving. Nantinya untuk model pembelajaran kita melakukan model diferensiasi. Nanti ada simulasi juga dan simulasi. Oke, jadi berarti dari ini masih area pengembangan waktu di pra ya, kita sudah bahas yaitu ada dua fokus Ibu, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan, serta tahapan-tahapan yang Ibu lakukan tadi ada melakukan berbagai macam strategi dalam pembelajaran, dan serta model yang Ibu lakukan itu yaitu model pembelajaran problem based learning ya. Nah, dari waktu observasi yang kemarin, sejauh mana menurut Ibu keberhasilan area kompetensi pengembangan pembelajaran telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Kalau bisa dilihat mungkin karena awalnya aja kemarin ada sedikit kurang sesuai, tapi maksudnya kurang baik, tapi setelahnya apa yang saya lakukan kemudian yang saya rancang sudah sesuai dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada saat simulasi juga pada waktu kelompok pertama mungkin agak canggung pada saat melakukan simulasi ke depan kelas, namun setelah kelompok berikutnya bisa melakukan dengan baik. Kemudian di tahap diskusi maupun presentasi, anak-anak bisa melaksanakan dengan baik, penuh aktif dan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Oke, jadi tadi di awal-awalnya ada ya seperti kendala, ada beberapa kendala ya. Nah, tapi ketahapannya sudah baik. Boleh Ibu ceritakan kendala-kendala apa saja sih yang Ibu hadapi waktu kegiatan kemarin? Pertama kendalanya mungkin mulai dari saya sendiri sebagai guru, mungkin masih ada kurang persiapan ketika menyampaikan ke siswa bagaimana seharusnya kita pembelajaran hari ini ada simulasi, ada diskusi dan presentasi depan kelas. Nah, itu mungkin anak-anak masih bingung terkait simulasi. Mereka bingung untuk kelompok pertama biasanya, karena mereka yang pertama bingung mana nih yang memegang peran yang berperan dalam simulasi tersebut, karena kita akan memperagakan tentang bagaimana sistem saraf bekerja. Nah, itu sih kendalanya, tapi untuk seterusnya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan hasil dari simulasi kemudian anak-anak
mengambil kesimpulan bahwa sistem kerja saraf sesuai dengan sistem kerja saraf seseorang tergantung dari respon yang dia terima, berbeda-beda. Oke. Jadi kalau boleh saya tadi menangkap dari kendala yang dihadapi tadi di awal, di mana siswa pada saat melakukan simulasi siswa agak bingung nih apa yang menjadi peran mereka, karena saya waktu melakukan observasi kemarin seru banget ya. Jadi ada peran mereka, siapa yang ada yang menipriwit, ada yang memegang waktu atau stopwatch ya gitu ya. Nah, jadi dari kendala tersebut yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala tersebut ke depannya? Tentunya dari saya sendiri, persiapan dari gurunya lebih memahami tentang materi, kemudian cara menyampaikannya ke anak-anak juga. Apakah anak sudah paham nih tentang materi dulu, baru kita melakukan simulasi. Nah, simulasinya seperti apa, perlu mungkin penjelasannya lebih detail ke anak-anak, jadi anak tidak bingung. Jadi sih, kemudian untuk diskusi dan presentasi sudah bagus, sudah alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oh, berarti dari perbaikan dari gurunya sendiri ya, agar lebih maksimal sehingga anak-anak lebih mengerti, lebih siap ketika saat simulasi. Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan perbaikan tersebut? Dalam waktu dekat atau pada saat pertemuan berikutnya, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Asma. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Semoga Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan tadi dalam proses pembelajaran, sehingga ke depan Ibu akan dapat menerapkan pembelajaran yang diinginkan dan dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran serta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih Bu Asma atas sharing ini. Semoga ke depannya kita jadi guru yang lebih baik. Amin. Terima kasih.